Halo semuanya, bareng saya lagi nih, M. Fajrin, SHMH dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Selamat datang di sesi eksplanasi materi kita. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja, menurut saya luar biasa menarik. Kita bakal membedah gimana sih sebuah pemikiran murni di ruang akademik, ya cuma sekedar tulisan di atas kertas, bisa berubah wujud jadi hukum formil yang benar-benar mengikat kehidupan masyarakat luas. Menarik kan? Langsung aja kita mulai deep dive kita ke sumber hukum formil yang keempat, yaitu doktrin. Nah, buat mancing pikiran kita nih, coba deh kita renungkan bareng kutipan dari Prof. Sudikno Mertokusumo ini. Kutipannya nyajin semacam paradoks yang bikin mikir. Gimana bisa coba sebuah ilmu pengetahuan yang sifatnya cuma teori, nggak punya daya paksa sama sekali, nggak kayak undang-undang ya, malah jadi semacam mata air buat hakim waktu merumuskan hukum. Kok bisa? Nah, pertanyaan krusial inilah yang bakal jadi fondasi seluruh analisis kita hari ini. Biar obrolan kita terstruktur dan gampang diikutin, ini dia agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari pengenalan dasar apa itu doktrin, terus bongkar syarat mutlak evolusinya jadi hukum, ngelihat relasinya dengan jurisprudensi, dan ngebahas satu konsep keren bernama The Professor's Law. Habis itu kita intip pustaka utamanya, dan pastinya kita tutup dengan refleksi mendalam. Sip, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, pengenalan dasar. Apa sebenarnya doktrin itu di panggung ilmu hukum? Sebelum ngomongin seberapa sakti doktrin ini di ruang sidang, kita mesti sepakat dulu soal definisinya. Ada satu pepatah Latin yang pas banget ngegambarin ini, communis opinio doctorum. Jadi doktrin itu nggak bisa tuh cuma opini sembarangan dari orang yang baru belajar hukum. Nggak gitu konsepnya. Doktrin adalah pendapat dari para pakar dan begawan hukum terkemuka yang memang udah diakui secara luas, diuji habis-habisan, dan diterima sama komunitas akademik sebagai pandangan yang otoritatif. Objektivitas dan rasionalitasnya udah pasti tahan uji ilmiah. Jadi intinya begini, poin krusial yang perlu kita ingat adalah bobot dari pendapat itu sendiri. Anda tahu kan kadang undang-undang itu nggak ngasih jawaban yang jelas atau malah kosong. Nah di situasi kayak gitu, hakim nggak boleh nolak buat ngadili. Di momen krisis inilah doktrin datang sebagai penyelamat. Pendapat para begawan hukum ini jadi oase yang ngasih landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis buat menginspirasi hakim pas nyusun pertimbangan putusannya. Tapi tunggu dulu, kita beralih ke bagian kedua nih. Syarat doktrin menjadi hukum. Jangan mentang-mentang itu buku hukum, terus otomatis jadi hukum formil. Ada semacam pipa otoritas hukum yang harus dilewati. Gini urutannya. Pertama, sang sarjana merumuskan teorinya. Kedua, kebetulan ada kekosongan hukum di sebuah kasus real di pengadilan. Nah, perhatikan langkah ketiga ini titik kritisnya. Doktrin itu wajib diadopsi dan dikutip sama hakim di dalam putusannya. Kalau udah lewat tahap ketiga ini, baru deh di langkah keempat, teori tadi lepas dari status akademiknya dan resmi pakai jubah hukum formil yang sah dan mengikat. Tanpa langkah ketiga tadi, ya dia cuma bakal jadi literatur biasa. Biar makin kebayang, lihat perbandingan tegas ini. Ilmu hukum itu di satu sisi kaya banget sama konsep teoretis, tapi secara absolut ya nggak mengikat. Sebaliknya, sumber hukum formil itu punya daya paksa buat nyelesain sengketa di dunia nyata. Jadi, siapa jembatannya? Betul, hakim. Hakimlah yang bertindak ngubah teori murni tadi jadi hukum formil. Nah, proses tadi bawa kita ke bagian ketiga, persimpangan yang sangat krusial, relasi antara doktrin dan jurisprudensi. Dua elemen ini tuh ibarat dua sisi dari satu koin yang sama di praktik peradilan. Doktrin pada dasarnya nyuplai nutrisi buat jurisprudensi. Pas undang-undang terdiam, doktrin masuk ngisi celah itu. Dia ngasih rasionalitas ilmiah biar putusan hakim tuh nggak kerasa sewenang-wenang. Dan begitu hakim ngetok palunya, doktrin itu menjelma jadi jurisprudensi, yang nantinya jadi preseden atau panduan buat hakim-hakim lain di masa depan. Singkatnya, doktrin nyumbang otak dan akal sehat, sementara putusan hakim yang ngasih otot dan daya paksanya. Sangat logis ya? Sekarang mari kita melangkah ke bagian keempat, kita bahas sebuah kerangka konseptual yang sangat memesona, teori The Professor's Law. Karena sadar betapa besarnya power pemikiran sarjana hukum, Prof. Jimli Asidiki ngenalin teori The Professor's Law ini. Esensinya tuh begini, The Professor's Law terjadi pas pendapat seorang ilmuwan hukum yang otoritatif itu dijadikan rujukan utama. Coba bayangkan, di momen ini, sang akademisi yang mungkin cuma duduk manis di ruang kerjanya, secara nggak langsung menjelma jadi pembuat hukum. Pena seorang sarjana terbukti bisa punya bobot yang setara atau kadang malah lebih relevan di kasus tertentu dibanding palu legislatif di gedung parlemen. Dan fenomena The Professor's Law ini sifatnya universal loh, nggak terbatas di satu sistem hukum aja. Baik di sistem hukum nasional modern atau di sistem hukum Islam kayak fiqh, di mana mazhab-mazhab besar diakui, pendapat para ulama atau sarjana terkemuka itu megang kekuasaan yang luar biasa.
Ini ngebuktiin kalau penghormatan terhadap otoritas keilmuan adalah fondasi yang universal banget dalam peradaban hukum yang rasional. Oke, lanjut ke bagian kelima, daftar pustaka pilihan. Tentu aja, penjelasan eksplanasi kita ini butuh pijakan ilmiah yang kokoh. Mari kita lihat literatur yang jadi tulang punggungnya. Salah satu contoh utamanya adalah Mahakarya Ilmu Hukum dari Begawan Hukum kita, almarhum Prof. Dr. Sarjito Raharjo, SH. Buku ini tuh monumen penting banget di literatur hukum Indonesia. Karya-karya berkaliber tinggi inilah yang jadi wujud nyata Communitas Opinio Doctorum yang konsisten ngebentuk pola pikir hakim di tanah air. Anda harus tahu, di balik setiap argumen brilian yang menang di ruang sidang, itu ada ribuan jam riset tervalidasi. Tumpukan literatur ilmiah yang ketat inilah yang melatar belakangi lahirnya sebuah doktrin. Dia nggak muncul dari ruang hampa, tapi dipahat dari riset-riset serius di perpustakaan. Menariknya lagi, referensi yang membentuk doktrin hukum kita itu sering banget ngelewatin batas-batas negara. Referensi hukum sosiologis internasional sampai teks historis nunjukin kalau pencarian keadilan lewat ilmu pengetahuan itu memang nggak ada batasnya. Doktrin yang baik itu harus adaptif, bisa nyerap kebenaran dari berbagai penjuru dunia. Terus, jangan lupain juga buku-buku pengantar hukum dasar. Disinilah titik nol, di mana para calon praktisi hukum pertama kali kenalan sama doktrin. Bibit-bibit pemikiran kritis ditanam di sini, yang kelak, mungkin beberapa dekade kemudian, argumen mereka sendiri yang bakal jadi doktrin baru untuk ngukir sejarah hukum bangsa. Akhirnya, kita tiba di penghujung sesi kita, refleksi dan pertanyaan penutup. Kita udah ngelihat gimana ilmu bertransformasi jadi hukum dan gimana sarjana hukum bisa duduk sejajar buat ngebentuk arsitektur keadilan. Tapi sebelum kita pamit, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Kalau sarjana hukum yang notabene nggak pernah dipilih rakyat lewat pemilu bisa punya pengaruh sebegitu masifnya terhadap putusan pengadilan, terus siapa sih sebenarnya yang paling hakiki ngebentuk hukum di negeri ini? Apakah legislatif yang bikin undang-undang? Apakah hakim yang ngetok palu ataukah sang akademisi di balik meja kerjanya? Saya M. Fajrin, SH.MH, silahkan Anda diskusikan dan temukan jawabannya. Makasih udah ngikutin sesi eksplanasi ini dan sampai jumpa di obrolan akademik seru berikutnya.